setiap ada hal yang berhubungan, misalnya berkaitan dengan perasaan, dengan rasa suka, rasa cinta dan lain-lain, aku kayak selalu tanya Tuhan gitu loh, tanya Tuhan. Jadi Tuhan ini bener nggak pasangan ini? Karena aku selalu bilang ke Tuhan, Tuhan nggak, aku pengen pasangan tapi yang serius. Hal-hal yang aku persiapkan dalam penantian itu kayak penerimaan diriku, mencintai diriku, terus aku berelasi dekat dengan Tuhan, terus aku lebih banyak menggunakan waktuku tuh dengan hal-hal yang kayak lebih berguna sih kalau sekarang. Hai teman-teman, ketemu lagi nih di podcast Joy Teman Sharing dengan aku Anggita. Hari ini kita mau bahas yang seru-seru, nggak kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Kita mau bahas tentang masa penantian. Nah, masa penantian apa ya kira-kira? Untuk selanjutnya yang lebih dalam lagi, kita langsung aja ke teman sharing kita hari ini. Dan teman-teman jangan lupa buat nonton sampai habis. Hai Kak. Hai Anggi. Udah gimana nih kabarnya? Kabar baik dong. Oh iya, kan belum perkenalan diri dulu deh. Oke. Halo teman-teman, nama aku Julita Situmarang. Udah, perkenalin nama aja nih. Usia mungkin, status. Itu aja dulu Anggi. Itu aja dulu. Oke. Kita hari ini mau bahas apa nih Kak Julita? Kak Julita udah tahu belum? Apa ya? Apa yo? Anggi Kita mau mau nanya apa nih? Aku mau tanya-tanya dulu deh yang standar-standar dulu. Kak Julita sekarang sibuknya ngapain sih? Aku sibuk mencari pekerjaan Mencari gitu. pekerjaan. Ya. Abis lulus ya? Iya. Kemarin Lulus. habis S berapa nih? S berapa? 4? Itu 5? aja lah, itulah gak usah dibahas ya. Aduh, ya ampun, Sedang gak mau memikirkan dibahas. masa depan lebih baik. Oh, jadi sedang memikirkan apa masa depan yang Masa lebih depan baik, lebih baik. gitu. Terus Kak Julita tadi kesini naik apa? Bersama siapa? Terus sama Edis naik motor. Oh, ada Edis di belakang layar. Yoi. Kak Julita- Jangan serius-serius ya. Iya, ini nggak serius-serius kok Kak. Ini standar-standar aja lah, Oke. gampang lah Kak Julita jawabnya. Aku mau nanya-nanya dulu Kak Julita. Kayak aku dengar-dengar Kak Julita habis lulus S2 ya. Ya, puji Tuhan Anggi. Ya ampun, dengan cum laude ya. Pinter banget. Aduh, astaga, maaf guys. Terima kasih Anggi. Nah, Kak Julita nih kan udah lulus S2 nih Ya. sekarang gitu. Terus Kak Julita pernah gak sih habis setelah lulus Kak Julita kayak ditanya-tanyain gitu sama keluarga gitu, kapan nikah, pernah gak ditanya-tanya kayak gitu? Sejauh ini ya, Iya. sejauh ini sih kalau keluarga aku belum nanya kapan nikah gitu, enggak, tapi lebih prioritas karena aku baru lulus kuliah ya ini, jadi prioritasnya adalah untuk cari pekerjaan dulu sih. Berarti Kak Julita masih menikmati banget Menikmati masa-masa Iya. setelah lulus ya. ya. Iya, Job gitu. seeker saya nih. Oh, job seeker. Nah, Kak Julita nih selanjutnya aku mau bertanya. Kan Kak Julita maksudnya dari orang tua belum ini ya, kayak belum ada yang kayak bertanya kapan nikah atau apa. Jadi Kak Julita tuh kayak apa ya, jomblo, single gitu. Itu pilihan Kak Julita sendiri atau belum ada gitu? Belum ada yang mau gitu. Aduh maaf ya, Nggak sedikit apa-apa. menyinggung. Aku jawab nih. Iya dong. Ya, kalau aku sih untuk saat ini sebenarnya kalau dibilang jomblo tuh pilihan atau enggak, sebenarnya enggak sih. Memang aku saat ini kan prioritasnya aku kemarin-kemarin adalah aku menyelesaikan studiku dan itu kan bentuk tanggung jawabku terhadap orang tua. Jadi memang aku sibuk menyelesaikan studiku, tapi tidak menutup hati juga ya Iya. dengan laki-laki yang lain yang Membuka mendekat ya. gitu ya, betul. Kayak gitu sih. Jadi antara kalau misalnya ditanya jomblo itu karena pilihan atau enggak sih. Aku menjalani hari-hariku Kayak dengan mengalir aja gitu ya, mengalir aja. Terus kalau misalnya orang-orang di sekitar kan, kalau orang tua kan kayak biar apa, mereka nggak terlalu kayak menuntut nggak ini kan. Kalau misalnya teman-teman di sekitar Kak Julita gitu, ini nggak sih kayak ini masih jomblo, umur segini masih jomblo gitu kan. Terus kayak mengingat kayak mungkin ada teman-teman Kak Julita yang udah menikah kayak gitu. Gimana kalau orang-orang sekitar? Ya. Kalau lingkungan sekitarku sih kebetulan aku berada di dalam circle lingkungan yang kayak memotivasi sih di
dalam apa ya, kehidupan sehari-hari kayak gitu loh Nggi. Jadi selama ini aku tidak punya teman yang kayak bilang ngejakin ih jomblo misalnya, ih kapan sih punya pacar kayak gitu misalnya, atau kapan kamu nggak sirik misalnya temanku udah punya pacar terus aku yang belum punya pacar, akhirnya kayak itu enggak. Tapi aku berada di dalam lingkungan circle yang saling mendukung gitu loh. Jadi kayak teman-temanku tuh adalah teman-teman yang kayak kami lebih menggali potensi diri kami dulu kayak gitu. Karena aku baru kuliah, maksudnya habis lulus kuliah, jadi kami lebih menggali potensi kami itu dengan kayak apa yang bisa kami lakukan untuk apa ya, sekeliling kami kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi Keren. untuk sementara sih aku belum ada orang-orang yang bilang kayak gitu sih, yang mengejek Nggak untuk toksik jomblo gitu ya. Aku jauh dari lingkungan toksik. Puji Tuhan ya. Iya benar banget sih. Terus kalau ini kan Kak Julita bilang tadi kayak lagi mengisi waktu atau misalnya setelah lulus mengisi waktu dengan yang ini baik gitu kayak. Nah kalau ini yang Kak Julita, selain itu yang Kak Julita lakukan gitu, terus pernah nggak sih kakak berpikir kok kakak belum ketemu jodoh kakak sekarang gitu atau kapan nih aku nikah gitu? Kayak maksudnya ini berpikir dalam hal apa dulu nih? Berpikir misalnya kayak kakak misalnya kayak apa namanya, mungkin kalau sama teman-teman kan rame gitu kayak seru-seru gitu. Mungkin kalau kakak sendiri mungkin kayak di kos gitu kan atau di rumah gitu kayak mungkin ya aku udah umur segini nih kayak aku memikirkan iya kayak gitu pasangan gitu ya. Kok aku ini ya, kok aku masih jomblo sendiri terus ya gitu. Oh, ya. Kayak aku sebenarnya pengennya nikah umur gini segini gitu. Kayak pernah nggak sih? Kalau untuk target ya, misalnya target memiliki pasangan, target gitu, target memiliki pasangan, tapi ini pasangan yang untuk menikah ya, Nggi. Aku pasti aku punya target itu. Tapi kalau untuk perasaan yang lonely, yang sendiri kayak, ih kenapa ya aku belum punya pacar, kenapa ya aku jomblo kayak gitu, aku sampai saat ini aku belum pernah berada di posisi itu kayak gitu. Kenapa? Karena hari-hariku tuh aku punya banyak kesibukan gitu loh Nggi. Maksudnya ketika aku kuliah, aku sibuk dengan kuliahku, aku ikut dengan komunitas-komunitas di kampus yang hobi-hobiku olahraga, aku bermain olahraga. Terus kan aku juga sambil kerja gitu kan, misalnya sambil kerja di situ. Jadi kayak waktu-waktuku adalah waktu-waktu yang aku gunakan untuk hal-hal kayak gitu gitu loh. Jadi belum ada yang kepikiran sampai kayak jomblo ngenes banget nih, belum punya pacar, terus lonely yang gabut di kosan sambil nangis kayak gitu tuh kayak enggak, karena itu kayaknya ini banget ya. Kan sedih banget gitu kan ya. Dan aku juga punya teman-teman, misalnya lingkunganku yang teman-teman tuh yang kayak cowok cewek gitu loh. Aku punya lingkungan kan pertemananku cowok cewek, dan yang cowok-cowoknya itu pun kami tidak pernah membahas tentang hal-hal yang kayak berbau jomblo atau yang kayak gitu, tapi adalah teman-teman yang kami memikirkan masa depan tapi dengan tujuan kami masing-masing kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu kan aku belum pernah sih. Belum ini ya. Tadi kan Kak Julita bilang belum pernah kalau kayak galau atau merasa sendiri. Gimana caranya Kak Julita itu kayak mengatasi gitu? Biar lupa gitu, atau bukan lupa sih, kayak maksudnya nggak memikirkan kenapa aku jomblo terus kayak gitu. Kalau aku yang kalau aku percaya kalau misalnya Tuhan kasih aku pasangan ketika aku sudah siap kayak gitu. Nah untuk saat ini dan untuk kemarin-kemarin aku merasa diriku tuh memang belum siap untuk mendapatkan pasangan kayak gitu. Kenapa? Karena aku merasa aku masih bisa melakukan hal yang bisa dilakukan pasangan sendiri. Misal ini aku ya teman-teman. Jadi kayak misalnya pergi jalan-jalan, aku bisa pergi sama teman-teman, aku bisa ke gereja, aku bisa pergi sendiri, atau untuk hal-hal yang seperti itu aku masih bisa melakukannya sendiri gitu loh. Bukan berarti aku tidak butuh pasangan kayak gitu, cuman memang aku merasa diriku ini belum siap untuk menerima pasangan itu, karena aku pun di dalam diriku kayak masih ada hal yang belum aku bereskan kayak gitu. Jadi aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri. Baru aku bisa mencintai orang lain kayak gitu Nge. Quotes hari ini, harus belajar mencintai diri sendiri dulu baru mencintai orang lain. Aduh, haleluya. Kak Julita gantiin aku aja jadi host. Kayaknya lebih menginspirasi kata-kata Kak Julita dibanding aku gitu. Terus aku mau ini sih, aku masih ada pertanyaan buat Kak Julita. Ada nggak sih yang sering kayak ngomong kayak gini, udahlah kamu dibilang apa nggak usah banyak pilih-pilih, atau kamu terlalu pilih-pilih sih makanya kamu jomblo, kan ada ya yang julid-julid kayak begitu, pasti banyak ada ya. Nah apalagi ibu-ibu aduh iya
Ibu-ibu Tidak ya. perlu disebutkan, langsung disebutkan sama Kak Iya. Julita. Terus Kak Julita gimana itu pendapatnya kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu? Jadi misalnya kalau ada yang bilang ke aku, udah nggak usah pilih-pilih, yang Iya. ada aja gitu Atau ya. bilang kamu terlalu pilih-pilih Terlalu gitu. pilih-pilih. Kalau dibilang terlalu pilih-pilih, aku nggak sih. Mm-mm. Misalnya ya nggak terlalu pilih-pilih juga akan pasangan kayak gitu. Cuman balik lagi yang kayak aku bilang tadi, bahwa aku belum siap untuk menerima pasangan kayak gitu. Dan aku percaya bahwa Tuhan itu bakal kasih di waktu yang tepat. Iya. Nah, waktu tepatnya itu kita nggak tahu Iya, kan nggak kapan tahu kan. Jadi waktu Tuhan. kalau ya kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gitu kayak ke aku misalnya bilang kamu sih Jul terlalu pilih-pilih, terus aku bilang ya emang kenapa misalnya kalau pilih-pilih, kita juga kalau misalnya mau pilih barang juga pilih-pilih Iya, nggak sih, iya. yang berkualitas dong pasti Benar, yang kita benar. pilih ya kan. Ya kan, jadi ya kayak gitu maksudnya. Aku bukan orang yang pilih-pilih sebenarnya, bukan pilih-pilih, cuman aku merasa orang yang pasanganku itu belum datang, misalnya belum tepat untuk aku kayak gitu. Jadi aku beberapa kali misalnya kayak sharing ya, aku beberapa kali kayak deket sama cowok, aku juga suka, udah saling suka, misalnya udah saling jalan bareng kayak gitu. Dan aku mendoakan nih cowok, sebulan 2 bulan aku mendoakan dan jalan bareng gitu. Tapi ketika aku mendoakan kayak Tuhan tepis gitu perasaan itu gitu loh, tiba-tiba hilang perasaan itu. Dan aku percaya ketika Tuhan patahkan itu bukan pasangan yang terbaik buat aku kayak gitu. Jadi kayak beberapa kali aku seperti itu kayak gitu, yang aku alami kayak gitu. Dan ya itu yang aku lakukan kayak gitu, bukan masalah pilih-pilih, tapi aku memang mendoakan dan ingin punya pasangan itu yang tepat gitu loh. Karena prinsipku adalah ketika aku punya pasangan, aku ingin punya pasangan yang serius. Tidak mau ganti-ganti, kalau bisa satu aja nanti sampai menikah, sampai punya suami, punya anak gitu loh deh. Aku nggak mau ganti-ganti dan nggak mau kayak ya udah deket sama cowok-cowok kayak gitu. Gitu sih kalau gitu. Terus kan tadi Kak Julita bilang kalau misalnya kan ada ibu-ibu yang biasanya kayak ya ibu-ibu lebih ini ya gosip ya Bu. Terus Kak Julita biasanya gimana gitu? Apa kan pendapat Kak Julita? Apakah Kak Julita ingin memukul? Kayak misalnya kan kalau aku nih, kalau aku kayak misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu ke aku, misalnya kayak ngomongnya langsung gitu, aku bakal kayak lebih kesinis gitu loh, kayak emang kenapa? Emang kamu mau bayarin kalau misalnya aku nikah, kamu mau bayar pernikahanku kayak gitu kayak lebih. Tapi kesel nggak? Agak kesel dong. Sedih nggak? Sedih enggak sih? Sedih kesel doang. Ya? Ya, kayaknya lebih kesel deh. Nah, Kak Julita? Kalau aku misalnya ada ibu-ibu yang ngomong sama aku nih, langsung tuh bilang ya responku adalah aku mungkin nggak kesel ya, karena aku tipe orang yang males menanggapi hal-hal seperti itu, Singgi. Aku tipe orang yang kayak kalau menurutku itu hal yang tidak penting untuk dibahas, aku nggak akan tidak akan ingin menanggapi, istilahnya kayak gitu, nggak peduli gitu loh. Kayak ya ini hidupku loh, bukan hidupmu ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau aku bilang gitu sama ibu-ibunya. Ya kan, orang-orang beda ya cara menanggapinya kayak gitu kan. Kalau aku sih kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Begitu ternyata. Ya. Itu guys. Kalau Kak Julita ini sih emang ya kayak lebih apa namanya, kayak udahlah kalau hidupku gitu, kamu nggak usah ngurusin hidupku kayak gitu. Masa bodoh ya? Iya. Enggak di masa bodoh Singki. Tapi kayak udahlah yang misalnya ada orang ngomong ya udahlah kayak gitu, nggak usah dipeduliin gitu lah. Karena juga ya kan dia nggak tahu hidup kita sih sebenarnya. Ya kalau emak-emak sih ya karena hidupnya kayak gitu-gitu ya ngomongnya gitu-gitu sih. Kan emak-emak pengennya pengennya melihat yang baik-baik, semua yang baik kan. Nah, selanjutnya. Aduh, aku udah kayak ini nih, kayak wawancara ini. Masih banyak ya? Masih banyak. Masih ada 100 pertanyaan. Durasinya 3 hari. Oke, kita tuh malam di sini ya. Iya. Terus aku mau nanya nih, kalau Kak Julita, bagaimana cara Kak Julita sekarang ini lagi mempersiapkan diri untuk misalnya jika kayak suatu saat nanti Tuhan mempertemukan jodoh gitu. Kak Julita sekarang mempersiapkan dirinya gimana gitu? Mempersiapkan diri saat ini ya? Iya, saat ini. Saat ini. Kalau mempersiapkan diri aku saat ini ya, aku mencoba menjadi pribadi yang baik sih. Pribadi yang baik dalam arti, ini kan pasangan yang kita bicara pasangan, dan dalam artianku pasangan adalah pasangan hidup ya. Pasangan hidup, aku mencari suami ya kan. Aku mempersiapkan diriku adalah dengan menjadikan diri itu berkualitas sih sebenarnya. Jadi kayak aku belajar masak,
aku belajar untuk menjadi ibu rumah tangga. Maksudnya melihat apa ya? Gimana sih cara merawat rumah tangga, menjalin apa ya kata-katanya? Menata, Em, mengurus rumah tangga. mengurus rumah tangga yang baik seperti itu Iya. dengan cara apa kayak gitu. Selebihnya aku mempersiapkan diriku dengan ini sih. Aku lebih dekat sama Tuhan. Jadi aku setiap ada misalnya cowok deket sama cowok, dengan ini aku selalu pergumulkannya sama Tuhan. Saya aku bilang ke Tuhan kayak ini, Tuhan ini benar pasangan dari engkau buat aku atau enggak kayak gitu. Ya karena beberapa kali dipatahkan nih sama Tuhan kayak gitu. Jadi aku lebih kayak menjalin relasi sama Tuhan, gimana nih Tuhan ini benar pasangan yang terbaik atau enggak kayak gitu. Selain itu juga ya aku mempersiapkan pasangan dengan baik. Berarti ketika Tuhan udah kasih aku harus sudah siap dong. Nah, aku juga mempersiapkan hati sih sebenarnya. Karena sebelumnya aku adalah pribadi yang punya luka. Aku punya luka dengan diri kayak gitu. Aku punya luka yang mana lukaku itu tuh aku tidak percaya jika ada seorang laki-laki yang benar-benar sayang sama wanita kayak gitu. Serius gitu ya. Kayak serius. Karena kenapa aku punya luka batin itu dan aku melihat di zaman sekarang tuh banyak yang perceraian. Banyak orang yang sudah pacaran lama putus. Banyak yang selingkuh. Kan kalau selingkuh berarti kayaknya dia nggak setia dong kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang buat aku tuh kayak nggak percaya deh aku misalnya ada cowok yang benar-benar sayang sama cewek gitu. Nah, aku memperbaiki lukaku itu dulu. Jadi kayak aku menumbuhkan rasa apa ya? Rasa percaya dalam diriku tuh bahwa ya memang benar ada cowok yang benar-benar mencintai dan itu pasangan kamu gitu. Jadi aku lebih kayak mencintai diriku, aku belajar memperbaiki diriku dan menyembuhkan lukaku itu dulu sih. Jadi ketika nanti Tuhan kasih itu pasangan ke aku sudah siap kayak gitu. Ya, wow. Kak Julita kapan ya Nggi? Aduh, kok kapan? Enggak kan? Nah, kan Kak Julita tadi bilang kapan ya Nggi kayak gitu. Pernah nggak sih kayak target gitu sebenarnya? Kan biasanya kalau kita kayak lulus menikah, kayak lulus pacaran. Iya, target pacaran, target menikah sih Kak. Kalau misalnya kan kayak dulu kita pengennya nikah umur 25 kita sudah harus menikah kayak gitu. Tapi kan dunia kan tidak, maksudnya kayak berubah dong. Iya, nggak semudah itu gitu. Dulu Kak Julita pernah nggak sih kayak ada target-targetnya gitu? Target menikah ya ini berarti umur ya. berapa kayak gitu. Kalau target sebenarnya ada nggak sih Nggi? Kalau target misalnya ada. Kalau dulu aku target tuh pengen menikah umur 25, 26. Sekarang udah umur sekian dong. Udah umur sekian ya, umur sekian dan itu kan dulu misalnya pemikiran waktu masih kuliah ya, misalnya kuliah yang masih awal-awal pubertasnya kita ya ABG. Kalau sekarang untuk target menikah ya Nggi. Berarti untuk target menikah aku tidak mentargetkan usia ya, sekarang batasan usia, karena menurutku untuk menikah itu adalah kesiapan. Benar. Jadi ketika aku udah siap ya Tuhan kasih kayak gitu. Dan kalau untuk misalnya target menikah dan bla bla bla, ya kalau misalnya lihat sekarang ya yang dibesar kayaknya ya Tuhan kasih aja lah ya. Sedikasihnya kasih Tuhan aja ya. Nggak ada target gitu jadinya sekarang. Nah kan tadi Kak Julita sempat bahas kan kayak mungkin dalam diri Kak Julita ada kayak luka batin yang kayak misalnya Kak Julita nggak bisa percaya sama laki-laki gitu. Nah sekarang kan kayak mungkin dalam pernikahan gitu kayak misalnya artis-artis gitu kan banyak yang kayak iya mudah banget gitu kan kayak mudah menikah, mudah bercerai kayak gitu. Nah kalau Kak Julita nih sampai sekarang tuh masih takut nggak sih kayak misalnya aku takut nikah nih karena aku juga takut misalnya suatu saat gitu kayak cerai gitu kan nggak diinginkan tapi kan kita mengantisipasi mengantisipasi gitu. Aku berarti pertanyaan ini takut atau enggak? Kalau untuk sekarang ya aku udah nggak takut loh untuk menikah ya, karena baik lagi kan itu lukaku yang kemarin dan maksudnya sekarang adalah proses dalam penyembuhan dan aku sudah mulai menerima luka itu kayak gitu loh, udah mulai percaya diri dan tahu gitu loh kalau benar-benar kalau udah siap Tuhan kasih kayak gitu. Jadi kalau untuk yang takut bercerai ketika sudah menikah, sudah menikah kayaknya itu kembali ke komitmen ya. Karena kan komitmen kan yang jaga kan dua orang nih, antara saling menjaga istilahnya, saling menjaga. Jadi ketika misalnya kita sudah percaya dan berkomitmen, aku yakin sih
ya dijauhkanlah dari kata perceraian atau putus. Iya. Ya, putus untuk yang Iya, sedang iya. berpacaran. Iya. Ya. Benar-benar banyak ya pertanyaannya. Iya, banyak juga Nah, aku pusing juga dijawab. kakak udah pusing jawabnya. Ya udah selesai aja kalau gitu. Oh, iya. Nggak deh, aku satu lagi deh. Kalau Kak Julita dalam masa penantian ini, dalam ya single happy gitulah ya gitu. Kakak ini nggak sih kayak ada pengalaman bersama Tuhan gitu yang Pengalaman sama yang Tuhan. ini banget gitu, kayak aduh kena banget gitu, aduh Tuhan tuh kayak baik banget gitu. Ini dalam Dalam masa masa- penantian iya. pasangan. Mm-mm. Ya kalau untuk masa penantian Mm-mm. yang ingin ya itu lagi mungkin kembali lagi ya kayak yang tadi Mm-mm. bahwa masa penantian pasangan ya, ini kita bicara tentang pasangan. Untuk beberapa tahun terakhir memang kayak Tuhan merubah hidupku sih. Mm-mm. Karena pertama aku tahu kalau aku punya luka Mm-mm. luka akan penerimaan pasangan itu, tentang dalam hal apa ya, cinta, maksudnya Iya. asmara kayak Iya. gitu ya. Cintaan Ya, gitu. aku belajar, Tuhan Tuhan kayak tegur aku, punya luka ini loh Jul, kayak gitu, dan aku proses penyembuhan itu, dan sekarang sudah sembuh gitu loh Mm-mm. ibaratnya. Jadi aku tahu kenapa aku menjadi orang yang kayak nggak percaya gitu loh kalau misalnya ada Mm-mm. cowok yang benar-benar sayang sama cewek itu. Aku nggak percaya tuh karena aku punya luka ini, Oh. kayak gitu. Dan tapi sekarang aku sudah mengerti, Mm-mm. menerima diriku kayak gitu tentang itu. Itu yang Tuhan kasih tunjuk. Satu. Yang kedua, kembali lagi di masa penantian ini aku lebih dekat sama Tuhan. Aku mencoba mendekatkan diriku dengan Tuhan kayak Iya. gitu. Jadi setiap ada hal yang berhubungan, misalnya berkaitan dengan perasaan, dengan rasa suka, rasa cinta, Mm-mm. dan lain-lain, aku kayak selalu tanya Tuhan gitu loh, tanya Tuhan. Jadi Tuhan ini bener nggak Mm-mm. pasangan ini? Karena aku selalu bilang ke Tuhan, aku pengen pasangan tapi yang serius. Mm-mm. Aku nggak mau punya pasangan yang berelasi terus putus gitu. Tapi aku pengen yang pasangan yang bener jadi suami, jadi bener pasangan hidup semati, Iya kayak gitu. Jadi kayak yang itu tadi aku bilang kayak beberapa kali yang Tuhan patahkan kayak Iya. gitu. Itu kan termasuk Iya, kayak benar-benar. Tuhan yang Iya. kasih ke aku kayak gitu. Dan kayak itu sih hal-hal yang aku persiapkan dalam penantian itu, kayak penerimaan diriku, mencintai diriku, terus aku berelasi dekat dengan Tuhan, terus aku lebih banyak menggunakan waktuku tuh dengan hal-hal yang kayak lebih berguna sih kalau Iya. sekarang ya, untuk menambah apa ya, kalau aku secara pribadi untuk menambah wawasanku, Wawasan, pengalaman gitu. Mm-mm. terkait untuk hal kedepannya, Wah. yaitu pasangan gitu Nggi. Ya Luar ampun. biasa ya, Luar biasa ngobrolannya. banget. Aku sampai pusing loh Aku ini. sampai kayak terharu gitu mendengarnya. Ya ampun. Aduh, Kak Julita, emang kayak obrolan kita hari ini kayak kalau misalnya ini katanya sih kayak tipis-tipis tapi bermakna. tebal. Oh, Enggak iya, dong, bermakna. tipis-tipis tapi tebal, gimana sih? Oh iya. Terus Kak Julita ada nggak sih maksudnya kayak yang pengen kakak sampein gitu sama apa penonton, sama teman sharing gitu? Mungkin yang ada yang masih sama-sama dalam masa penantian, yang masih penantian pasangan ya. iya pasangan kayak gitu, pasangan hidup seperti itu. Adakah? Mungkin kalau aku menyampaikan secara ini, mungkin buat teman-teman yang sedang menantikan ya, menantikan pasangan tuh jangan merasa diri aku jomblo nih, temenku udah punya pacar, udah punya ini, aku minder kayak gitu. Jangan pernah ada perasaan kayak gitu loh. Kalau aku sih ketika kita dalam masa penantian tuh, buatlah waktu yang ada tuh untuk memperbaiki diri gitu, menjadikan diri yang lebih pantas, lebih berkualitas gitu loh, lebih ya apa ya, menggunakan waktu dengan baik kayak gitu loh, dengan misalnya aku pengen punya pasangan yang apa ya, yang pintar, kayak gitu. Aku pengen punya pasangan yang pintar, yang punya wawasan banyak gitu. Ya aku juga memantaskan diri untuk bisa mendapatkan pasangan yang seperti itu kayak gitu ya, dengan cara ya aku banyak belajar, mungkin banyak berbau dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, dengan ilmu, kan itu bisa menambah pengetahuan kayak gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan kecewa kalau jomblo, jangan sedih kalau jomblo, tapi ya apa ya, manfaatkan aja sih waktu ini, menikmati waktu yang Tuhan berikan kayak gini. Masa-masa sendiri itu enak kok, enak untuk mengenal diri dan memperbaiki diri, dan pokoknya menjadi diri lebih baik deh. Itu sih. Ngomong apa sih tadi? Ya ampun, bagus banget Kak. Rasanya tadi sepertinya aku ingin memberikan kesimpulan, tapi semuanya sudah diambil oleh Kak Julita. Jadi kalau menurut Anggi gimana?
Ya sama. Gimana? Enggak dong, beda dong. Kalau menurut Anggi Enggak gimana? sih, kalau menurutku Masa penantian gitu kita lah. lakukan kayak gimana Anggi? Ya sama. Kayak gimana? Ya kalau menurutku Oke. ya itu kayak apa ya, aku kayak merasa Kak Julita ini menginspirasi aku banget gitu loh. Kayak dari Kak Julita mengisi waktunya dengan semakin apa namanya dekat sama teman-teman yang lain, kayak menjalin relasi sama teman-teman, menjalin relasi sama Tuhan. Itu kayak Kak Julita itu tidak menyia-nyiakan waktu gitu loh, bukan kayak jomblo terus ya Tuhan aku ingin banget punya pacar kayak gitu, aku atau buat status diri aku sudah ingin punya pacar kayak gitu kan. Oh, biasanya aku tidak menyinggung orang, astaga, tapi kan kayak tiap orang beda-beda gitu. ya tiap orang beda-beda. Cara orang dalam masa penantian beda-beda. Iya, tapi aku salut sih sama Kak Julita, dia dia mementingkan pendidikan sekali Ya ampun. kayak gitu. Jangan meninggikan untuk menjatuhkan. Tidak. Tidak. Gitu loh. Jadi kayak teman-teman tuh jangan takut gitu loh buat kayak jomblo single, atau misalnya ada kan yang kayak Kalau diajakin jomblo, kayak aduh aku kayak tersinggung. Jomblo bukan kayak berarti gitu. nggak laku, guys. Bener, jomblo itu justru Sabar. kayak Tuhan tuh udah siapin yang terbaik gitu loh. Kan Amin. nggak mungkin kan juga semuanya langsung punya pacar kan, pasti semuanya juga akan mencari dan menanti gitu yang terbaik. Tapi juga jangan kayak cuman menanti aja, aduh menanti aja nanti Tuhan kasih kayak gitu. Ada usaha Kayak, juga, iya, guys. harus ada usaha juga gitu. Doa dan guys. usaha adalah kunci. Benar sekali. Oh iya, benar. Benar kan? Kuat lagi. Doa dan usaha, Doa dan guys. usaha adalah kunci. Oke. Setelah percakapan yang cukup panjang pusing ini ya, ya pusing deh Kak, aku Aku kayaknya juga kayak pusing itu ini ini. panjang sekali, tapi ini ya, semoga ini bisa bermanfaat gitu loh buat teman-teman, Amin. terutama juga buat teman-teman yang lagi dalam masa penantian untuk pasangan hidup kayak gitu. Yakin. Ingat ya, jomblo tidak selalu menyedihkan kayak gitu. Yakin dan percaya Tuhan kasih di waktu yang baik. Mantap banget. Habis ini minggu depan Kak Julita jadi host juga ya Kak Julita. Boleh nanti Boleh. calling ya. Boleh guys. Habis jadi narasumber nanti jadi host gitu. host ya. Oke Kak Julita, terima kasih banget ya buat Sama-sama, sharing-sharingnya. Aduh kayak Semoga bisa memberkati ya. ya sangat memberkati sih. Sharing-sharingnya. Kalau aku ini aku udah merasa kayak wah terberkati sekali gitu sama Kak Julita gitu. Makasih Seperti Anggi. penyegar gitu. Semangat ya Anggi dalam Oke guys, sampai di sini video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. dadah.